Nggih, baik, kita mulai saja nggih, Pak Rudi, Pak Bambang. Nggih, monggo. Nggih, baik, nggih. Oke, saya buka dulu. Terima kasih, selamat siang Bapak-bapak dan Mbak Revinda, Julian Mentari. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan seminar hasil penelitian yang nanti akan disampaikan oleh mahasiswi Revinda Julian Mentari dengan judul penelitian kontaminasi air Sungai Meduri oleh limbah batik dan strategi pengelolaan limbah batik skala rumah tangga di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Mbak Revinda ini dibimbing oleh pembimbing pertama Bapak Dr. Insinyur Bambang Yulianto DEA dan pembimbing kedua Bapak Ruli Rahardian SSI MSI PhD. Untuk kelancaran pelaksanaan seminar hasil penelitian ini nanti akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama Mbak Revinda akan menyampaikan hasil penelitiannya, paparan hasil penelitiannya selama 15 sampai maksimal 20 menit. Kemudian sesi kedua, sesi diskusi terbuka. Kemudian sesi yang ketiga adalah diskusi tertutup. Pada saat diskusi tertutup, nanti Mbak Revinda diperkenankan untuk meninggalkan ruang barang sejenak. Begitu. Baik, untuk menyingkat waktu, Mbak Revinda bisa mulai presentasi, manfaatkan waktu selama 15 sampai 20 menit ke depan. Monggo Mbak Revinda. Baik, Bu Kasiati, terima kasih atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu penguji. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revinda Julian Mentari. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Kontaminasi Air Sungai Meduri oleh Limbah Batik dan Strategi Pengelolaan Limbah Skala Rumah Tangga di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, batik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Jumlah produksi batik di Indonesia memiliki nilai ekonomi mencapai 4,89 triliun per tahun. Berkembangnya industri batik memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan. Batik menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Pekalongan, di mana terdapat 531 industri kecil menengah yang terdaftar. Di sisi lain, keberadaan industri batik juga memberikan dampak negatif karena proses produksinya menghasilkan limbah yang apabila tidak dikelola dengan benar akan menjadi sumber pencemar untuk lingkungan. Desa Samborejo yang terletak di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dikenal sebagai salah satu desa penghasil batik di Kabupaten Pekalongan, di mana terdapat 1 pabrik berskala besar, 15 pabrik berskala menengah, dan kurang lebih 100 industri berskala rumah tangga. Berita yang dikutip dari Jawa Pos pada tanggal 14 Mei tahun 2024 menunjukkan bahwa warga Desa Samborejo mengeluhkan adanya pencemaran sungai akibat limbah pabrik yang telah terjadi selama 9 tahun belakangan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis kualitas air Sungai Meduri di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Yang kedua,
mengetahui persepsi pelaku usaha home industri batik terhadap pengelolaan limbah cair. Yang ketiga adalah merumuskan strategi pengelolaan limbah batik skala rumah tangga yang efektif agar tidak mencemari lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2024 di Desa Samburejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Lokasi pengambilan sampel air dan makrobentos dibedakan menjadi 3 stasiun, yaitu stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3, seperti yang terlihat pada peta penelitian. Berikut adalah chart flow penelitian, dimulai dari identifikasi masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan data, di mana terdapat 2 data yang dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder, lalu masuk ke proses analisis data, dan perumusan strategi pengolahan limbah batik skala rumah tangga. Yang pertama adalah kualitas air. Pengukuran kualitas air terdapat 2 parameter yang diuji, yaitu parameter fisika berupa suhu, TSS, dan warna, serta parameter kimia berupa pH, DO, COD, BOD, dan logam berat krom atau Cr. Selanjutnya adalah makrobentos. Sampel sedimen diambil pada 3 stasiun, yaitu stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3 menggunakan Ekman Grab. Spesimen selanjutnya diambil menggunakan pinset dan dimasukkan ke dalam wadah yang telah diberi alkohol 70% sebagai pengawet untuk selanjutnya dianalisis struktur komunitasnya. Yang ketiga adalah persepsi pelaku usaha. Data yang diambil menggunakan metode kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha industri batik skala rumah tangga yang berjumlah 31 orang. Pengambilan data menggunakan metode sensus. Yang selanjutnya adalah data analisis SWOT yang diperoleh dengan metode wawancara, di mana terdapat 3 jenis informan yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah informan utama, yaitu Kepala Desa Samburejo dan Kabid Pengelolaan Limbah B3 dan Pencemaran Lingkungan Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan. Yang kedua adalah informan utama, yaitu pelaku usaha industri batik skala rumah tangga. Yang ketiga adalah informan pendukung, yaitu masyarakat yang terkena dampak dari limbah batik. Berikut adalah hasil uji parameter kualitas air, parameter fisika, dan parameter kimia di stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3. Hasil yang tertera pada tabel menunjukkan bahwa nilai TSS, warna, DO, BOD, COD, dan CR pada stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3 telah melebihi standar baku mutu air sungai kelas 2. Meskipun stasiun 1 terletak sebelum pipa pembuangan, tetapi nilai TSS, warna, DO, BOD, COD, dan CR melebihi baku mutu. Hal ini dikarenakan adanya industri batik dan cucian jeans di desa-desa sekitarnya. Salah satunya adalah Desa Pringrejo, di mana terdapat 115 industri skala menengah dan kecil yang terdaftar. Berikut adalah hasil pemantauan kualitas air pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup melakukan monitoring kualitas air sungai sebanyak 2 kali dalam 1 tahun untuk mewakili musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2022, nilai TSS, DO, BOD, dan COD pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan musim hujan. Pada tahun 2023, nilai BOD dan COD pada musim kemarau juga lebih tinggi daripada musim penghujan. Hal ini membuktikan bahwa cuaca dan curah hujan mempengaruhi konsentrasi zat pencemar yang ada di dalam suatu perairan. Selanjutnya adalah indikator biologi atau makrobentos. Terdapat 2 genus makrobentos yang ditemukan di Sungai Meduri, yaitu Melanoides dan Bitinia. Keduanya tergolong ke dalam kelas gastropoda yang bisa hidup di lingkungan dengan oksigen terlarut yang rendah. Di stasiun 1 ditemukan 7 Melanoides dan 11 Bitinia. Di stasiun 2 ditemukan 1 Melanoides dan 4 Bitinia. Dan di stasiun 3 ditemukan 3 Melanoides dan 5 Bitinia. Berikut adalah hasil dari perhitungan struktur komunitas. Yang pertama adalah indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman di ketiga stasiun berkisar antara 0,49 sampai 0,67, tergolong rendah karena nilainya kurang dari 1. Selanjutnya adalah indeks dominansi. Nilainya berkisar antara 0,52 sampai 0,68.
nilainya mendekati angka 1 yang menunjukkan bahwa ada spesies yang mendominasi di dalam komunitas. Yang ketiga adalah indeks kemerataan. Nilainya berkisar antara 0,32 sampai 0,23 sampai 0,32. Tergolong rendah karena nilainya kurang dari 0,4. Hal ini membuktikan bahwa sebaran individu di dalam spesies di dalam komunitas tidak merata. Selanjutnya adalah persepsi pelaku usaha terhadap pengolahan limbah cair. Yang pertama adalah karakteristik responden. Sebanyak 81% dari responden berjenis kelamin laki-laki, didominasi oleh rentang usia 41 sampai 50 tahun, didominasi oleh lulusan SMA, dan sebagian besar telah beroperasi selama lebih dari 5 tahun. Berikut adalah hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas. 6 item di dalam kuesioner dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan 6 item di dalam kuesioner dinyatakan reliable karena nilai Kornbach alpha lebih dari 0,60. Aspek yang pertama adalah ketersediaan IPAL. Sebanyak 31 home industri batik di Desa Samberjo belum memiliki fasilitas pengolahan air limbah atau IPAL. Sebanyak 71% pelaku usaha mengetahui pengertian pengolahan limbah cair, tetapi belum mengetahui cara pengolahan limbah yang baik dan benar. Sebanyak 52% pelaku usaha sangat setuju bahwa pencemaran sungai yang terjadi di Desa Samberjo disebabkan oleh limbah batik. Dan sebanyak 70% pelaku usaha sangat setuju bahwa IPAL komunal dibutuhkan untuk mengolah limbah. Sebanyak 71% pelaku usaha sangat mendukung pembangunan IPAL komunal dan diikuti dengan edukasi dan pelatihan dari pemerintah. Sebanyak 71% pelaku usaha sangat setuju bahwa pengolahan limbah dapat mengurangi pencemaran sungai, tetapi sebagian besar pelaku usaha tidak tertarik untuk mencoba teknologi yang lebih ramah lingkungan seperti ekoprint. Hal ini disebabkan oleh harga dari bahan alami yang cenderung lebih mahal dan warna yang dihasilkan tidak sekuat pewarna sintesis. Berikut adalah rumusan faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan. Faktor kekuatan yang pertama adalah pengusaha menyadari bahwa air limbah yang dihasilkan dari industri batik dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, adanya komunitas pelaku usaha sehingga mempermudah koordinasi. Yang ketiga, pelaku usaha bersedia memberikan kompensasi untuk pemeliharaan lingkungan. Selanjutnya dari faktor kelemahan, yang pertama adalah pelaku usaha belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara pengolahan limbah. Yang kedua, pengusaha belum memiliki IPAL. Yang ketiga, pengusaha belum mematuhi dan memahami regulasi yang berlaku. Yang keempat, lokasi home industri tersebar atau tidak terpusat di satu wilayah sehingga sulit untuk menentukan titik yang pas untuk IPAL komunal. Selanjutnya, biaya pembangunan dan pemeliharaan IPAL yang cukup mahal menjadi kendala bagi pelaku usaha. Dari hasil perhitungan skor, diketahui bahwa nilai dari faktor kelemahan lebih besar daripada kekuatan. Selanjutnya adalah hasil identifikasi faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman. Faktor peluang yang pertama adalah pelaku usaha mendukung pembangunan IPAL apabila ada dukungan dana dari pemerintah. Yang kedua, pelaku usaha bersedia bekerja sama dengan LSM untuk mengatasi masalah limbah. Yang ketiga, Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup bersedia memberikan pelatihan dan bantuan teknis. Yang keempat, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi lingkungan telah meningkat. Yang kelima, masyarakat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, untuk faktor ancaman, yang pertama adalah terjadi konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha terkait limbah yang mencemari lingkungan. Yang kedua, adanya sanksi dari Pemda terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi. Yang ketiga, adanya persaingan dengan industri yang lebih modern dan ramah lingkungan. Yang keempat, limbah yang mengalir ke sungai menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan air sumur. Selanjutnya, perubahan iklim ikut memperparah kerusakan lingkungan.
Dari hasil perhitungan skor, diketahui bahwa nilai peluang lebih besar daripada ancaman. Berikut adalah matriks grand strategi yang telah disusun. Dapat diketahui bahwa titik koordinat berada di kuadran 3 yang menunjukkan adanya peluang yang besar namun berhadapan dengan kelemahan internal yang sangat kuat. Maka berdasarkan perhitungan bobot nilai, strategi yang paling tepat adalah strategi weaknesses opportunities atau WO, di mana peluang dimanfaatkan untuk meminimalkan kelemahan yang ada. Berikut adalah alternatif strategi pengolahan limbah batik skala rumah tangga. Yang pertama adalah pelaku usaha dan pemerintah berkoordinasi untuk membangun IPAL komunal. Yang kedua, pemerintah memberikan edukasi secara berkala tentang pentingnya pengolahan limbah dan cara pengolahan limbah yang benar. Yang ketiga, pemerintah memberikan sosialisasi terkait regulasi yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap industri. Selanjutnya, pelaku usaha aktif bekerja sama dengan LSM untuk menanggulangi masalah pencemaran. Selanjutnya, yang kelima, meningkatkan peran masyarakat dan menyediakan forum untuk menampung aspirasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan yang pertama, Sungai Meduri di Desa Samburjo telah tercemar limbah batik. Hal ini dibuktikan dengan nilai TSS, warna, DO, BOD, COD, dan CR yang tidak sesuai dengan baku mutu. Terdapat 2 genus Macrozoobenthos yang ditemukan di Sungai Meduri, yaitu Bitinia dan Melanoides. Keduanya tergolong ke dalam kelas gastropoda yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar DO yang rendah. Yang kedua, sebanyak 31 home industri batik di Desa Samburjo belum memiliki instalasi pengolahan air limbah. Limbah yang dihasilkan langsung dialirkan ke saluran drainase sehingga berakhir ke Sungai Meduri. Sebagian besar pelaku usaha tidak mengetahui cara pengolahan limbah yang baik dan benar. Semua pelaku usaha menyadari bahwa limbah cair yang dihasilkan dapat mencemari lingkungan sehingga memerlukan adanya IPAL komunal. Dan yang terakhir adalah perumusan strategi pengolahan limbah yang tepat adalah strategi WO atau turnaround, di mana strategi ini berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada untuk meminimalkan kelemahan internal yang kuat. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ravinda sudah memaparkan hasil penelitiannya dengan singkat, padat, jelas gitu ya. Baik, kita masuk ke sesi yang kedua, sesi diskusi terbuka. Karena Ibu Anis belum rawuh, mungkin saya dahulu nggih, Pak Ruli, Pak Bambang yang menyampaikan saran masukan dan beberapa pertanyaan untuk Mbak Ravinda nggih. Ya, monggo. Baik, terima kasih Mbak Ravinda. Ini saya sudah membaca draft yang kemarin dikirimkan. Selamat dahulu ya, sudah sampai pada tahapan seminar hasil penelitian atau SHP. Ini bukan pekerjaan yang mudah ya, karena harus mengumpulkan data lapang, kemudian mengolah dan menuliskannya menjadi draft tesis. Oke, namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari naskah yang kemarin dikirimkan. Jadi mungkin saran dahulu untuk perbaikan penulisan. Jadi saya lihat di bagian hasil itu ada hasil yang angka itu ya, yang pengukuran parameter fisika dengan kimia yang dicantumkan di dalam tabel, dalam bentuk angka di dalam tabel itu juga ditampilkan dalam bentuk grafik histogram, betul Mbak Revinda? Betul, Bu. Ya, oke. Mungkin ini bisa dipilih apakah data itu mau ditampilkan dalam
bentuk tabel atau dalam bentuk grafik, gambar grafik begitu. Jangan ulangi karena di dalam naskahnya Mbak Ravinda di hasil itu juga dituliskan lagi angka-angka yang ada di dalam tabel. Jadi saran saya jangan melakukan duplikasi hasil gitu ya. Jadi angka yang sudah ada di dalam tabel dituliskan lagi di dalam narasi, kemudian dituliskan atau dibikin lagi grafik. Maksudnya mungkin untuk memperjelas. Tapi coba nanti dipikirkan kembali atau diperbaiki angka ini mau disajikan dalam bentuk apa? Apakah cukup hanya tabel ataukah mau disajikan dalam grafik? Kalau misalnya angka faktualnya itu dalam tabel kemudian dibuat persentase di dalam misalnya ya seperti itu dipersentasekan dalam grafik itu masih boleh, tapi kalau angka yang sama kan jadi bias begitu. Ya, nanti coba dipertimbangkan kembali. Itu satu, kemudian yang kedua cek atau periksa lagi typo-typo atau salah ketik walaupun sudah sedikit kesalahan ketiknya tapi tetap ada di situ. Nanti filenya akan saya kirimkan kembali. Kemudian ya itu untuk perbaikan. Jadi memang tidak banyak ya sudah bagus penulisannya, hanya perlu koreksi-koreksi di beberapa tempat. Kemudian ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mbak Revinda ini kan melakukan pengukuran parameter fisik kimia perairan di beberapa titik, ya. Jadi di 3 titik ya atau 3 stasiun gitu ya dengan data yang sudah ditampilkan di dalam tabel tadi. Nah, di situ ada pengukuran mengenai warna, kemudian pengukuran mengenai warna, kemudian ada DO, BOD, COD, begitu nggih. Nah, namun di sini di bagian pembahasan itu kalau saya lihat belum dikaitkan gitu ya dengan dampak biologisnya atau misalnya BOD atau COD-nya itu di atas baku mutu gitu ya, di sampingnya itu kan ada tabel baku mutu ya. Nah, di situ belum dibahas gitu ya di stasiun, misalnya stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3. Nah, dibandingkan dengan baku mutunya, misalnya nilai TSS di sini atau warna atau DO, BOD itu kan melebihi ambang baku mutu atau ambang batas. Nah, di dalam pembahasan ini hanya disebutkan bahwa nilainya lebih tinggi gitu ya atau melebihi ambang batas, namun belum dibahas secara detail kalau DO-nya itu tinggi atau DO-nya itu rendah gitu ya atau BOD-nya itu nilainya melebihi ambang batas, COD-nya melebihi ambang batas, dampaknya apa gitu di dalam perairan, badan perairan itu, terutama dampak untuk biota baik itu hewan, tumbuhan atau mikroorganisme atau organisme yang ada di perairan itu. Nah, menurut Mbak Revinda, kalau misalnya saya ambil contoh satu parameter, DO-nya ini rendah gitu. Di ketiga stasiun ini kan memang rendah ya di bawah standar baku mutu. DO yang rendah ini berdampak apa untuk kehidupan biota di perairan Mbak Revinda? Baik Bu, izin menjawab. Biota di perairan sendiri itu kan membutuhkan oksigen Ya, untuk proses respirasi. ya. Apabila kadar oksigennya DO-nya rendah, maka tentu saja biota akan terpengaruh. Ya, betul. Ya, karena kan memang syaratnya untuk organisme itu hidup, terutama yang aerob atau memerlukan udara, oksigen, terutama memerlukan oksigen, ini kan ada ambang batas ini ya. Jadi
tentunya akan mengganggu kehidupan di perairan itu. Nah, faktor-faktor yang sudah Mbak Revinda ukur ini sebetulnya ini bisa dikaitkan pembahasannya dengan faktor biologis atau tadi ada apa? Makropintos. Ya, makrozoofintos tadi. Kenapa di makrozoofintos itu jumlahnya kan hanya 2 genus yang ditemukan ya. Betul, Bu. Kemudian jumlahnya juga sedikit ya, hanya Iya. berapa ekor atau berapa ekor hewan gitu kan, Iya. tidak terlalu banyak gitu. Nah, ini coba nanti pembahasannya dikaitkan satu parameter dengan parameter yang lainnya. Jadi misalnya jika DO-nya turun, kemudian DO-nya lebih rendah, kemudian COD-nya lebih tinggi, BOD-nya lebih tinggi, itu tentunya kan akan memperburuk kondisi sehingga kehidupan di perairan yang tercemar itu menjadi seperti apa. Kemudian tadi indeks keragamannya juga rendah, indeks kemerataannya juga rendah gitu ya. Nah, itu kan disebabkan oleh faktor-faktor fisik kimia lingkungan ini. Jadi coba nanti dikaitkan satu dengan yang lainnya. Gitu ya, Mbak Revinda. Baik, Jadi Bu. nanti menjadi pembahasannya menjadi komprehensif di sini ya, terutama untuk faktor fisik, faktor kimia, biologis itu mungkin bisa dibahas satu dengan yang lainnya saling dikaitkan. Oke, kemudian eh, yang eh, survei Mbak Revinda yang sebentar, yang ada, oke, ini yang kualitas air sungai, tabel 10. Di tabel 10 itu Mbak Revinda mengukur, ya, atau ini yang tahun 2022, 2023 ini data sekunder ya? Data sekunder, Bu, dari Nggih. Dinas Lingkungan Oke, Hidup. ya, 2024 juga sami. Data Iya, yang musim hujan. Oke. Nah, di sini kan sudah ada datanya ditampilkan. Walaupun tadi disampaikan di pembahasan bahwa perubahan yang fluktuasi ini mungkin disebabkan oleh hujan gitu, nggih. Nah, tapi di sini perlu mungkin dibahas, ditambahkan pembahasan di situ. Ini kan dari tahun 2002, kalau dicermati nggih, 2002 sampai 2024 pada musim penghujan ataupun kemarau ini nilainya kan naik turun nggih. Ya, sebentar, 2022 misalnya TSS itu pada musim penghujan 30, kemudian pada musim kemarau meningkat menjadi 109. Pada 2023 meningkat lagi di eh, angka 41. Kemudian di 2024 angkanya menurun lagi. Gitu kan di 20 di angka 21. Faktor yang lain juga demikian, fluktuasi seperti ini. Apakah ini hanya dipengaruhi oleh musim penghujan atau mungkin ada volume produksi dari batik ini, apakah itu juga mempengaruhi ini? Begitu. Nah, coba nanti di di apa namanya di ini lagi di bahas ditambahkan di dalam pembahasan ini kenapa berfluktuasi seperti ini. Apakah hanya dipengaruhi oleh aliran hujan saja atau ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi fluktuasi? Jangan-jangan di tahun 2023 atau tahun 2024 itu ada penambahan produksi batik atau penambahan rumah produksi sehingga ini menyebabkan kondisinya demikian. Mungkin ada faktor lain yang bisa dipertimbangkan di sini gitu. Kemudian di gambar di bagian yang ini Mbak, yang persepsi pelaku usaha di sini. Dari persepsi pelaku usaha ini kan mulai dari respondennya nggih, dari jenis kelamin, kemudian umur gitu ya. Ini sudah digambarkan atau ditampilkan dengan baik data ini. Kemudian ini yang ingin saya tanyakan pada
misalnya jenis kelamin ini Mbak, 81% responden adalah laki-laki. Ini mengenai artinya gini, pengetahuan pada pekerja ya. Ini di apa? Kuesionernya ini disampaikan ke pekerja ya, Mbak? Pemilik usahanya, Bu. Oke, pemilik usaha. Pemilik usahanya 81% berjenis kelamin laki-laki gitu nggih. Betul, Bu. Nggih, ya. Nah, dari dari data ini ya, dari data ini artinya apa, Mbak? 81% misalnya ini artinya apa? Pemahaman dari dibedakan berdasarkan jenis kelamin ini kan angkanya besar nggih. Ini pemahaman mengenai pengolahan limbah atau bagaimana, Mbak Revinda? Yang bagian karakteristik responden atau bagaimana, Bu? Iya, ini hanya karakteristik responden bahwa yang Betul. diberikan itu, oh ya ya ya, Ya, bukan bukan masalah edukasi ya, bagaimana? bukan. Oh, oke 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 oke, ya ya ya, paham paham. Jadi ini hanya karakteristik responden yang diberikan apa? Kuesioner untuk mengisi gitu ya, dari dibedakan atas jenis kelamin, kemudian usia, begitu nggih? Betul, Bu. Oh ya, lama usaha berjalan pendidikan. Oke. Nah, dari data-data itu tadi, menurut Mbak Revinda, apakah masyarakat itu paham betul mengenai limbah ini, limbah batik ini? Dari hasil survei yang sudah saya lakukan, para Iya. pelaku usaha itu sebenarnya memahami bahwa limbah yang mereka hasilkan dari produksi batik itu mencemari lingkungan karena mereka sendiri juga merasakan akibatnya. Seperti contohnya air sumur tidak bisa dimanfaatkan karena warnanya ada warnanya dan ada bau seperti itu, Bu. Nah, terus tindak lanjutnya apa ini, Mbak? Apa? Dari setelah tahu bahwa perairan eh, di sekeliling mereka itu tercemar, kemudian bahkan air sumur sampai tidak bisa dipakai, apakah ada tindak lanjut dari eh, kondisi saat ini? Saat ini belum ada tindak lanjut, Bu, di Desa Samburejo. Sudah Iya. pernah ada pembahasan tentang IPAL komunal, tapi baru sekadar pembahasan awal dan tidak dilanjutkan setelah itu, Bu. Oke, berarti itu kan bisa dijadikan tadi ya saran ya, udah dimasukkan ke dalam Betul. saran. Oke, oke ini ya ketersediaan IPAL komunal. Nah, selama ini yang ada di sana untuk yang home industry tanpa IPAL, Tanpa IPAL, Bu. berarti langsung dibuang ke badan perairan gitu ya. Betul, langsung dibuang ke saluran drainase. Oh iya, ini ya gambar ini ya, Ya, yang yang gambar di tengah itu. oke. Oh, oh ya, ini langsung itu sampai ada warna merahnya gitu ya, Mbak. Betul, Bu. Oke. Nah, ini nanti juga akhirnya mengalirnya kan ke sungai ya. Sungai. Iya, betul. Oke, iya, iya, iya. Oke. Nah, kalau pada kondisi tertentu, misalnya pada kondisi hujan gitu ya, mestinya kan ini berdampak juga, nggih, untuk kesehatan banjir misalnya, terjadi banjir gitu. Berdampak nggak untuk kesehatan masyarakat di sekitar atau di lingkungan ini? Kalau di Desa Samborejo sendiri ini setiap kali hujan pasti banjir, Bu. Air sungai meluap ke pemukiman warga. Dan berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan warga dan dengan kepala desa, Ya. tentunya ada pengaruh terhadap kesehatan seperti misalnya iritasi kulit, masalah seperti itu. Oke, jadi memang sudah ada ininya ya sebetulnya penyakit ketika terjadi banjir. Namun untuk tindak lanjut yang lebih ini dari pemerintah belum ya Mbak ya. Belum ada. Oke, kemudian satu lagi ini untuk yang di EVAS sama IVAS Mbak. Di situ kan ada tabel 14. Tabel 14 sampun ya, itu di bagian subtotal itu ada angka 1,40 dari total skor itu. Itu maksudnya apa, Mbak Revinda?
Total skor. Jadi dari setiap skor itu didasarkan dari hasil perkalian antara bobot dan rating, Bu. Nah, oke, ini total skor 1,40. Eh, ada nggak maknanya angka ini? Apakah angka ini dibandingkan dengan apa atau dengan angka 1,40 ini nanti bisa disusun strategi seperti apa gitu? Dari angka 1,40 ini selanjutnya dibandingkan dengan yang faktor kelemahan, Bu. Oke. Apabila dari kelemahannya itu lebih besar, maka membuktikan bahwa keadaan di Desa Samborejo ini lebih banyak kelemahannya daripada kekuatannya, seperti itu. Oke, kelemahannya lebih banyak dibandingkan dengan kekuatannya gitu ya. Oke, jadi nanti bisa dilakukan. Oh, ini sudah ada matriks SWOT-nya juga. Oke, ya. Oh, kemudian itu nanti dipakai untuk mempertimbangkan menyusun matriks grand strategi. Betul, Bu. Untuk menentukan titik koordinat di matriks grand strategi. Oh ya. Oh ya, sehingga ini disarankan untuk menggunakan ini ya, WO ini ya, Mbak ya. Betul, Bu. Ya. eh Oke ya, ini sudah dibahas kok, sudah banyak di sini. Mungkin di bagian kesimpulan nanti coba diramu kembali kesimpulannya, mungkin bisa disesuaikan dengan tujuan, jadi tidak panjang lebar begini. Mungkin nanti bisa diringkas lagi ya Mbak, yang nomor 1 dan nomor 2. Baik, Nomor Bu. 3-nya sudah oke. Oke. Oke, sarannya juga sudah baik. Ini ya sudah mungkin dari saya cukup dahulu. Ini kebetulan Ibu Ani sudah rawuh. Untuk selanjutnya Bu Anis, monggo Bu Anis, waktu dan tempat kami persilahkan. Bu Anis, halo Bu Anis. Belum, ya, belum terhubung. Bu Ani, Pak Ruli boleh dibantu untuk memanggil Bu Ani, Pak Ruli. Ya, baik. Bu Ani, apa bisa mendengar suara kami? Halo, Ya. Pak Ruli, ada WA Pak, 15 menit lagi katanya. Oh, 15 Oh, menit iya. lagi. Oh, nggih, sampun. Nggih, matur Nggih. nuwun Pak As. Nggih, baik, mungkin dari Pak Ruli dulu nggih Bu Ani kita lewatkan sebentar. Dari Pak Ruli dulu, monggo Pak Ruli. Baik, terima kasih Bu Kasyati. Ya, jadi untuk Saudari Revinda ya, selamat ya, sudah memasuki tahap seminar hasil ya. Ya memang pengerjaan juga ya cukup ya tidak terlalu lama memang ya, jadi sudah saatnya untuk ya, dari sisi tulisan memang sudah cukup rapih saya rasa ya. Typo juga sudah minimal saya rasa ya di sini. Hanya saja selain masukan-masukan tadi dari Bu Kasyati, nanti abstrak saya lihat di sini perlu kita ini lagi ya, direvisi lagi, mungkin lebih ringkas dalam artian pendahuluan latar belakangnya bisa lebih diringkas ya, yang to the point, lebih
lebih ke langsung ke topik gitu ya. Baik, Dan Pak. yang lebih ini adalah tentang data biotiknya di yang dua genus Macrorhizobenthos ini ya. Jadi di abstrak di sini masih menuliskan hanya temuan dua genus Macrorhizobenthos ya. Sebetulnya yang lebih penting kan apa yang tadi Anda sudah jelaskan. Jadi apa arti atau implikasi ditemukannya dua genus ini justru ya. Ini secara singkat saja ya. Tadi Anda sudah jelaskan memang tinggal di abstrak mungkin mengarahnya ke sana untuk menguatkan hasil. Juga untuk strategi pengolahan limbah batik di abstrak juga belum to the point ya, ke kan hanya baru menuliskan strategi PO ini ya, turnaround ini, lalu dijelaskan di sini strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan ya, pemanfaatan peluang dengan cara meminimalkan kelemahan. Nah, lebih ke arah ini kan lebih ke arah temuan ini teoritisnya, tapi kalau Betul. di dalam topik Anda ini strategi apa itu yang menurut Anda bisa mewakili strategi WO ini ya, secara implikatifnya ya di sini. Berarti Jadi dari hasil yang ada di tabel strategi itu diringkas dengan bahasa. iya bisa nggak di situ bisa kelihatan kan, jadi kelihatan langsung gitu, bukan lagi teoritis bahwa strategi turnaround itu ya tentang memanfaatkan peluang dan meminimalkan kelemahan, tapi Iya. justru peluang memanfaatkan peluangnya apa, lalu minimal kelemahannya juga apa gitu Baik, ya. Pak. Jadi lebih informatif. Itu yang saya lihat. Kemudian mengenai Anda kan menuliskan jumlah home industry kurang lebih 100 ini ya. Betul, Pak. Merujuknya kan berita Jawa Pos. Ya, bisa nggak Anda merujuknya ke data-data BPS misalnya atau di Sperindak gitu? Kalau Ya. data yang kurang lebih 100 itu saya sumbernya dari kantor kepala desa, Pak. Kepala desa. Karena kalau data dari BPS itu kan tidak mencakup semuanya karena ada banyak industri yang tidak mendaftar secara resmi seperti itu. Oh, kepala desa kok masih kurang lebih gitu ya? Nggak nggak lebih akurat gitu? Tidak, karena Kurang menurut lebih kan kurang penuturan meyakinkan ya? menurut penuturan kepala desanya jumlah bumi industri ini fluktuatif jadi tidak tetap. Misalnya saat mau lebaran seperti sekarang kan menjelang Idul Fitri, itu biasanya ada yang baru karena jumlah pesanan kan akan meningkat permintaannya. Nah, nanti setelah itu kalau sudah musim sepi, nanti mereka tidak beroperasi seperti itu. Ya mungkin jumlah minimal dan bisa terjadi peningkatan jumlah home industri ya dengan adanya event-event hari raya Idul Fitri dan segala macam, bisa sampai berapa gitu ya, kisaran mungkin ya, jadi tidak kurang lebih seperti ini Iya. ya. Kalau yang skala besar dan menengah itu memang sudah pasti ada, karena beroperasi terus sepanjang tahun. Iya. Lalu ya memang data untuk yang biologinya ini Macrorhizobenthosnya minimalis ya. Jadi agak agak ini ya, agak sulit juga mungkin ya. Tapi setidaknya ini Anda menemukan kan sampai level genus ya.
Anda tidak bisa sampai ke level spesies. Apa kendalanya? Yang pertama itu kondisi kulit kerangnya itu sudah terkena pewarna dari industri, Pak. Jadi ada hitam, ada coklat seperti itu. Jadi saya agak sulit untuk mengidentifikasi. Gitu. Karena kalau berdasarkan panduan identifikasi kan ada, misal warna dari setiap spesies itu kan beda-beda seperti itu, Pak. Ada yang misal beratannya di sebelah sini ada warna hitamnya atau warna coklatnya seperti itu tidak bisa terlihat, Pak. Secara morfologi agak sulit ya. Iya, secara agak sulit. Iya, mungkin molekuler ini yang bisa menjawab ini ya, kalau seperti itu. Ya, indeks saprobit itu juga nggak bisa ya, Anda menggunakan indeks-indeks untuk menjelaskan Macrozoobenthos ini. Tidak bisa. Oke. Jenis substrat yang ada di Sungai Meduri itu lumpur dan itu bercampur dengan limbah pewarna yang sudah terakumulasi selama bertahun-tahun. Jadi memang sedikit sekali Macrozoobenthos yang saya temukan. Kalau gitu bisa nggak dibandingkan dengan studi lain? Ada nggak Anda menemukan studi-studi lain untuk Macrozoobenthos di kondisi yang tercemar seperti ini? Ada nggak sebelumnya? Ada, Pak, di Pekalongan, tapi bukan spesifik di Sungai Meduri, di sungai yang Iya, ada. Bagaimana? yang ditemukan juga jumlahnya sedikit, Pak. Ada 2 atau 3 genus. Ya, itu belum dibandingkan ya di situ. Iya, betul. Ya, untuk memperkuat ya bahwa ini memang seperti ini keadaannya, ya. Karena kan bisa jadi kondisi ini minimal itu misalnya kita mengambil di sampling misalnya kurang homogen ya, samplingnya kebetulan tidak terwakili di mungkin hanya di spot-spot tertentu saja yang terambil atau tidak ya itu dia tidak cukup homogen kan di situ ya dalam hal ini. Tetapi kalau misalkan ada pembanding penelitian sebelumnya dengan kondisi yang mirip-mirip gitu ya meskipun bukan di lokasi yang sama, ini akan menjadi penguat ya. Baik, Penguat bahwa memang hasil ini cukup mewakili gitu ya. Untuk yang persepsi ya, persepsi pelaku usaha nah, persentase tadi ya. Ada 71% pelaku usaha tidak tertarik menggunakan teknik ramah lingkungan ya, begitu ya? Iya, Pak, betul. Nah, ini menarik ini ya bahwa kenapa gitu ya sampai mereka tidak tertarik menggunakan teknik ramah lingkungan. Sudah diulas belum ya? Sudah, Pak. Gimana coba diulangi lagi? Karena harga dari bahan-bahan alami itu cenderung lebih mahal dan warna yang dihasilkan juga tidak kuat atau Oh mudah iya, luntur. benar. Ya saya ingat itu ya. Ya itu. Makanya saya tadi sempat menginikan langkah-langkah temuan-temuan ini tentu menarik untuk dirumuskan kira-kira solusinya bagaimana gitu. Gimana kalau menurut Revinda? Untuk Ya, yang bagian tadi yang ramah karena kan lingkungan. 71% pelaku Iya. usaha tidak tertarik ya menggunakan teknik ramah lingkungan. Alasannya kan tadi sudah disebutkan. Nah, bagaimana ini solusi yang bisa ditawarkan? Solusinya bisa ditawarkan apabila ingin tetap menggunakan zat pewarna yang sintesis, itu memang harus membangun IPAL, Pak. Nah, untuk langkah selanjutnya mungkin pengenalan teknik
ekoprint yang lebih luas karena mereka mungkin belum familiar dengan ekoprint itu seperti apa, prosesnya bagaimana, dan bahan-bahannya apa saja yang digunakan. Berarti Pak sosialisasi, Ya, ya betul. bagaimana sosialisasi dan pelatihan-pelatihan gitu Pelatihan, ya. betul. Dan lebih jauh lagi mungkin upaya memperluas edukasi terhadap pasar juga mungkin ya. Betul. Kan pembeli mungkin tidak cenderung tidak terlalu peduli dengan produk ramah lingkungan. Yang Iya. penting adalah mereka masih sensitif harga. Carinya ya pokoknya yang lebih murah gitu. Nah, itu juga harus disiasati. Mengedukasi juga konsumen. Ya, di situ ya. Kalau di Kabupaten Pekalongan sendiri setiap tahun itu mengadakan expo. Nah, itu biasanya ada satu stand yang untuk menjual produk-produk batik yang ekoprint ramah lingkungan itu Pak dari daerah Pekalongan. Tapi dari Samborejo sendiri memang belum ada yang menggunakan teknik itu. Tapi di Pekalongan secara umum sudah ada. Nah ini bagaimana? Karena kan kawasannya masih di Pekalongan gitu ya. Iya. Nah ini masih belum tersentuh, itu kan harus dicari tahu penyebabnya dan bagaimana cara menularkannya itu. Itu mungkin perlu juga dibahas. Ada uji statistiknya tidak di sini? Statistik tadi untuk uji validitas dan reliabilitas. Untuk yang sosial ya, untuk sosial ya. Untuk yang ini nggak ada ya. Untuk yang fisika, kimia, biologi tidak ada. Cuma indeks saja mungkin ya, indeks ya tadi. Untuk analisis SWOT, oke, bobot. Kalau tentang ini tadi untuk pencemaran kromnya ya, kelihatannya di latar belakang pendahuluan ini masih belum disinggung betul ya, bahwa Anda kan cuma untuk analisis pencemarnya cuma krom kan yang dipilih ya? Logam berat Nah, hanya logam krom, berat. Pak. Iya, Iya kan? hanya krom. Iya. Jadi perlu dikasih narasi juga, ya kan? Kenapa langsung menjurus ke situ gitu loh? Kan logam berat tentu banyak. Lalu implikasi secara terhadap lingkungannya, kesehatannya juga agak ya. Jadi Anda benar-benar firm gitu bahwa ini yang dipilih gitu. Jadi tidak logam berat lainnya. Lalu dikaitkan dengan yang industri batiknya. Baik, sudah 15 menit mungkin Bu Kesiati, apa Bu Ani sudah bergabung? Bu Kesiati masih belum ya? Nggih, Pak halo Pak Agus? Ruli. Nggih. Ya, Monggo. Ya. Ibu Ani apakah sudah, nggih, kayaknya sudah 15 menit ini tadi. Pak, Ibu Ani, apakah sudah bisa join nggih? Bu Ani atau belum nggih, mungkin masih acara ya. Bu Ani? Monggo, Mas, bisa dilanjut mungkin ke Pak oh nggih, Bambang. nggih, ke Pak Bambang Rumiyin, monggo Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan.
Ye, baik. Terima kasih Bu Kasyati atas waktunya. Ya, sambil menunggu Bu Bu Ani Ani. ini, saya akan memberikan beberapa hal. Jadi pertama, Revinda selamat ya, sudah sampai pada bisa menyampaikan hasil dari penelitian Anda ini. Ya mudah-mudahan ini nanti banyak ya masukan dari para penguji. Ya saya lihat, saya tadi perhatikan juga ya dari Bu Dr. Kasyati ya untuk draft dari tesis Anda itu ya itu beberapa hal ya yang sifatnya redaksional ya dari seperti tabel, kemudian juga cara penampilan ya, penampilan hasil ya. Jadi jangan double ya, double double tampilan. Jadi kalau memang misalnya tabel ya tabel saja. Kalau misalnya mau grafik ya grafik saja. Ya memang kalau grafik itu bisa cepat ya dilihat trennya ya. Trennya itu bisa dilihat dengan cepat ya, naik turunnya seperti itu. Hanya mungkin biasanya kalau grafik detail nilainya itu kurang nampak. Tapi biasanya bisa juga ditampilkan nilai itu ya. Sekalian nilainya di dalam grafik itu bisa juga. Jadi memang lebih menarik ya. Nah, jadi kalau pembaca itu kan lebih cepat melihat sesuatu itu gambar ya daripada tabel. Walaupun tabel itu detail ya. Nah itu monggo silahkan ya. Artinya tadi masukan dari Bu Kasyati itu sangat bagus. Jadi pilih salah satu, jangan dua-duanya. Ya. Kemudian juga kalau misalnya tampilan tabel data Anda itu lengkap sekali misalnya ya. Karena misalnya ada ulangan-ulangan, ya itu di dalam hasil tidak perlu ditampilkan ulangan-ulangannya itu. Tapi tabel yang lengkap itu bisa ditempatkan di lampiran. Nah di hasilnya misalnya dengan rata-rata dan standar deviasinya begitu ya. Jadi lebih sederhana. Karena kalau terlalu detail di hasil itu juga agak mengganggu gitu. Itu ya. Jadi pilih saja tabel atau grafik. Gitu. Kemudian juga masih ada typo ya. Salah ketik itu perlu dicek lagi. Memang ini yang sering ya di dalam ketika sudah maju diujikan masih juga ada typo gitu. Jadi mungkin saran saya kalau sebelum misalnya sudah dikoreksi oleh pembimbing ya, kemudian mau terakhir di submit atau ditampilkan untuk ujian itu Anda ulang baca dari depan begitu ya. Jadi pakai aja garisan begitu, Anda mulai turun begitu ya. Satu-satu. Ini konvensional tapi bisa lebih teliti nanti. Sehingga ketika menemukan kata atau kalimat yang kurang itu bisa diketahui di awal itu sebelum didistribusikan ke para penguji. Ya itu tadi typo ya. Kemudian tadi beberapa parameter fisika kimia air ya pada 3 stasiun ya. Itu juga saya setuju ya. Jadi mulai dari warna, DO, BOD, COD itu perlu pembahasan yang agak detail ya. Jadi itu tadi memang benar ya Bu Kasyati bahwa misalnya dihubungkan ya, dikaitkan data biologi juga Pak Ruli tadi juga sudah membahas ya, itu perlu ya. Itu kan hanya dihasilkan berapa itu ya dari bentosnya itu kan? 2 spesies ya? 2 genus, Pak. 2 genus. Spesiesnya ada berapa? Saya tidak mengidentifikasi sampai. Hanya sampai genus itu 2 genus saja ya? Betul. 2 genus saja. Nah itu tadi sangat
bagus itu ya kalau dikaitkan dengan parameter fisika. Saya kira parameter fisikanya ini down semua ya, jelek semua ini ya. Kalau kita lihat ini kecuali pH ya, saya kira yang nilainya itu semua down semua itu ya. DO-nya bahkan itu tidak memenuhi syarat, tidak ada 3 karena ya 3 ppm, sehingga itu memang tidak layak untuk hidup makropintos. Nah justru yang pintos yang ada itu sebagai itu yang pintos yang hebat itu ya bisa hidup di tempat seperti itu, dua genus itu. Nah itu perlu dikaitkan. Kemudian juga pengkaitannya tadi pembandingan dengan sungai lain mungkin yang sama-sama di Pekalongan ya, bisa data sekunder gitu kan, yang juga menjadi daerah sentra ya, sentra industri, home industri itu ya. Saya kira di Pekalongan ini yang menjadi permasalahan memang home industri itu tidak bisa terpusat tersentra di tempat-tempat yang memang di situ tidak ya, karena menyebar. Ada kampung yang hanya beberapa unit saja ya yang tidak menjadi sentra tapi tetap berproduksi, itu yang repot memang. Jadi ini di kota atau di kabupaten ya? Di kabupaten. Oh, di kabupaten ya, terutama kalau di kota itu di kali Sungai Loji itu ya, Iya. itu sangat berat sekali. Jadi memang, nah itu tadi dikaitkan ya antara sungai yang sama-sama menjadi buangan limbah sentra batik, itu coba dibandingkan ya. Kalau ada ya tentunya, mungkin ada ya penelitian lain ya yang bisa dikaitkan. Di sana nemu berapa pintos gitu kan. Nah itu pertama. Kedua, bisa dibandingkan dengan sungai yang tidak ada industrinya, buangan industrinya. Yang masih bersih. Bersih. Nah itu berapa spesies pintos ditemukan di situ. Nah sehingga kan bisa tahu, oh yang bersih masih bisa dihuni sebagai habitat pintos yang banyak. Sedangkan di tempat penelitian hanya ada 2. Nah itu bisa ya pembandingnya. Jadi tambahkan aja studi data sekunder ya, yang penelitian-penelitian saya kira banyak ya mungkin ya di Pekalongan karena ini sentra batik ya, kota Pekalongan. Nah itu tadi ya, jadi pengkaitan di dalam pembahasan antara hasil parameter itu dikaitkan dengan dampaknya gitu ya. Kemudian juga tadi Bu Kasyati ya, di tabel 10 ya, nilai-nilai parameter fisika kimia itu yang naik turun ya. Kemudian ditemukan kan di 2023 itu walaupun musim hujan atau kemarau itu nilainya tinggi ya. Yang tinggi itu tadi apakah ini memang produksi naik, mungkin tahun 2023 ini banyak permintaannya mungkin dibandingkan yang 2022 2021 gitu kan. Kalau 2024 nggak tahu sudah ada atau belum gitu. 2024 sudah ada Sudah. Pak, yang musim hujan awal tahun. Oh, musim hujan awal tahun ya. Jadi kalau kita lihat tabel 10 ya ya 2024 ya itu saya kira BOD-nya itu memang yang paling tinggi di 2023 itu ya. Sangat-sangat tinggi ya. Jadi ini berarti kan limbah organiknya banyak sekali ini ya. Tinggi sekali sehingga harus dilakukan degradasi oleh mikroorganisme yang sangat tinggi sehingga membutuhkan oksigen tinggi ini. Nah itu mungkin ini kenapa begitu ya 2023 ini kan ya mungkin bisa mencari data mungkin di dinas perindustrian apa mungkin ada sudah punya datanya mungkin belum ditampilkan itu kan. Di data yang dari Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup ini ada bulan pengambilan sampelnya Pak. Nanti akan saya bandingkan dengan misal ternyata diambil pada saat musim menjelang Idul Fitri karena kan pada itu produksinya naik. Ini akan saya cari tahu lebih dalam Pak.
Ya, ya mungkin bisa jadi seperti itu ya. Jadi tanggal-tanggal jadwal pengambilan sampel Sampel. itu ya mungkin dikaitkan dengan hari-hari besar itu, ataukah yang di 2022 itu tidak di menjelang itu, yang 23 mungkin menjelang hari raya atau hari besar, yang 2024 pas hari apa begitu. Mungkin bisa informasi itu nanti untuk mendukung hasil ini ya. Baik. Kemudian persepsi responden tadi ya, saya kira ini menyangkut data yang diambil dari responden, itu lebih banyak memang masyarakatnya paham ya tentang limbah batik, tapi pelaksanaannya yang nggak Iya. ada ya gitu. Nah ini yang memang realisasi ini sebetulnya yang untuk menyangkut kalau memang untuk menjaga lingkungan gitu ya. Tapi mungkin ya, kita nggak tahu ya di Pemkab Pekalongan ini ya mungkin semua berhubungan dengan anggaran ya untuk penanggulangan itu, pencemaran itu mungkin apakah sudah ada program itu? Harusnya kan ada prokasih begitu, program kali bersih misalnya. Iya, kalau program dari Pemkab sendiri untuk IPAL komunal itu baru di 2 desa, Pak. Ada di Desa Ya, Tangkis Putih dan Banyuurip. Kalau di Samborjo belum ada. belum ada ya. Ya, ya mungkin nanti sudah ini bisa menjadi saran ya. Ya, karena ya memang penting ini ya kalau kita lihat memang hasil dari parameter fisika kimia itu sangat sangat jelek ini ya, sangat tidak bagus. Baik, kemudian dari Pak Ruli tadi ya, misalnya tadi sama juga ya masalah bentos itu harus ada kajian yang agak atau pembahasan yang agak detail tadi ya, ya kaitannya dengan masing-masing parameter itu, sehingga kemudian perlu juga dibandingkan dengan sungai lain ya. Kemudian strategi penanggulangan limbah batik ya, perlu penjelasan ya strategi WO itu apa yang bisa dilakukan di dalam realisasinya, begitu kan? Saya juga nggak tahu ya di sana. Ini kan menjadi saran ya, jadi saran mungkin. Tapi tadi seperti Anda katakan bahwa IPAL itu memang di daerah ini yang belum ada ya. Tidak Nah ada. itu perlu ya untuk menjadi saran bagi DLH di Kabupaten Pekalongan ini. Kemudian tadi jumlah unit industri ya yang diperoleh dari kepala desa ya, ya mungkin ini lebih kepala desa mungkin lebih tahu ya daripada DLH gitu ya, karena ini merupakan daerahnya ya. Jadi naik turunnya industri masyarakat itu memang yang paling cepat nyatet ya desanya ya, kepala desa atau lurahnya itu ya. Oke, daripada mungkin BPS atau dinamis industri begitu ya. Karena memang kadang hidup mati itu kan kalau home industri itu ya kadang tidak tercatat ya di Iya. dalam BPS atau di dinas industri itu. Kemudian itu ya, jadi mungkin nanti Revinda untuk beberapa hal ya yang menjadi poin dari para penguji itu bisa diperhatikan dan ditindaklanjuti ya untuk perbaikan draft ini sebelum ujian akhir tesis ya. Ya, saya kira itu ya. Saya kira itu Bu Kasiati dari saya. Matur nuwun. Nggih. Nggih, Pak. Sebentar. Matur nuwun. Nggih, Pak. Nggih, sebentar. Ya, oke, sekedar Pak. Ya, Pak Bambang.
Oke. Oke, sebentar. Eh, Halo Pak Ruli. Halo Pak Ruli, mic saya bermasalah kayaknya ini. Oh terdengar? Oh nggih sampun. Ya. Normal nggih. Oke nggih sekedap. Ya saya lanjut sebentar. Oke, baik Pak Bambang, Pak Ruli. Nah ya, sebentar. Ya baik Pak Bambang, Pak Ruli, terima kasih. Sesi kedua ini sudah kita lewati. Ini tadi saya coba menanyakan ke Pak Has untuk Ibu Ani, ternyata beli ujian tidak bisa ya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Mbak Bungi Ibu Ani untuk bisa seminar atau SHP dengan beliau sendiri. Gitu ya. Bu Kasiati. Jadi Bu Ani Halo, belum bisa Mbak Revinda. Iya, Bu. Oke, mungkin saya ulangi lagi. Mbak Revinda bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oh ya, baik. Oke, tadi saya coba kontak Pak Has. Ternyata Ibu Ani itu beliau tidak bisa join pada sore hari ini karena acara Bu Ani yang tidak bisa ditinggal. Jadi nanti untuk SHP Mbak Revinda akan SHP dengan Ibu Ani sendiri berdua begitu ya. Mungkin nanti Bu Ani akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saran-saran untuk naskah tesis ini, draft tesis ini. Begitu Mbak Revinda? Baik, Bu. Berarti dijadwalkan di waktu terpisah ya, Bu? Iya, nanti dijadwalkan di waktu terpisah begitu. Ya. Baik, Bu. Ya, baik. Kita masuk ke sesi ketiga, sesi diskusi tertutup antara penguji dengan pembimbing. Mungkin Mbak Revinda bisa keluar beberapa saat. Kami akan mendiskusikan untuk hasil pada siang hari ini. Baik, Bu. Ya, mungkin recordingnya bisa dimatikan dahulu, Mbak Revinda.